Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan Fadlul Madinah, yaitu keutamaan Madinah. Dan memang kita sengaja membaca kitab ini dan selalu kita ulang-ulang membaca kitabnya sesuai dengan kebutuhan kita selama kita berada di kota Madinah. Fadlul Madinati wa adabu suknaha wa ziyaratiha, yaitu bagaimana adab yang harus kita jaga, terutama mereka yang berada di kota Madinah, walaupun hanya beberapa hari saja, namun harus mereka mengetahui keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Madinah itu ikhwatul Islam sebuah kota yang berbeza dari kota-kota yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Itu merupakan sebuah bahasa yang sangat luar biasa dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kota Madinah itu lebih bagus, lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. Apabila ada bahasa dari Allah atau bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tahu, maka ketahuilah di sana ada pahala yang tidak ada batasannya. Tergantung bagaimana kita sabar menghadapinya, melaksanakannya, tinggal di dalamnya. Misalnya kita contohkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang mengetahui apa yang Allah sediakan terhadap mereka yang mendapatkan saf pertama, maka mereka akan mendapatkannya walaupun dalam keadaan merangkak misalnya. Kalau seandainya mereka tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya mereka tahu tentang ibadah azan, kalau seandainya mereka tahu tentang ibadah ini. Maknanya ikhwatul Islam, apabila ada kalimat ini yang disebutkan oleh Nabi, ketahuilah bahwa di sana merupakan ladang pahala yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Dan pahala yang didapatkan itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikembalikan kepada orang yang beribadah dan mereka yang ada di dalamnya. Karena setiap orang berbeza antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah Al-Madinah. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya Madinah itu pasti yang terbaik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. Maknanya ikhwatul Islam, berarti mereka yang datang ke kota Madinah tidak sama pahalanya. Berbeza antara satu dengan yang lainnya. Iya, kita sama-sama berangkat, kemudian kita sama-sama salat, kita sama-sama berzikir, kita sama-sama baca Quran. Iya, secara zahir amalan ibadah yang kita lakukan sama, tapi pahalanya pasti berbeza. Itu tergantung kepada hamba tersebut, tergantung kepada imannya, tergantung kepada amalannya, tergantung kepada kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berada di kota Madinah ikhwatul Islam, maka disitulah kita harus menggantungkan hati, lisan, amalan dan perbuatan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebutkan lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Dan Nabi tidak memberitahukan kepada kita, maknanya itu dirahasiakan. Dan baru kita tahu kalau seandainya kita sudah wafat, meninggal, baru kita akan mendapatkan rahasia dari apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Makanya sambungan hadis ini ikhwatul Islam, la yada'uha ahadun gharbatan anha. Dan ini sambungan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Tidak satupun orang yang meninggalkan Madinah raghbatan anha, ketika mereka tidak suka. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Bisa jadi cuacanya panas, misalnya dibandingkan Makkah dengan Madinah. Makkah itu cuacanya biasa-biasa saja, daerahnya juga biasa karena dekat dengan laut misalnya. Sedangkan Madinah cuacanya panas, begitu panas, belum lagi keadaan-keadaan yang lainnya. Maka kalau seandainya kita dihadapkan dengan keadaan demikian ikhwatul Islam, yang harus kita kedepankan adalah kesabaran. Terkhusus ketika kita berada di kota Madinah. Sabar itu artinya habasa. Misalnya kita bisa melampiaskan kemarahan, kita ini bisa marah. Ada saja masalah, misalnya di masalah tempat tinggal, masalah makanan, masalah-masalah yang lainnya, kita bisa marah. Kemudian dikala kita bisa marah, kita menahan kemarahan tersebut, baru itu disebut dengan sabar. Sabar itu artinya habsun nafs, yaitu bagaimana kita menahan diri, itu namanya sabar. Orang yang tidak bisa marah, kemudian dia tidak marah, maka itu tidak sabar namanya. Karena memang dia tidak bisa marah. Tapi apabila ada orang yang bisa marah, bisa meluapkan emosinya, kemudian mereka tahan, itu baru yang namanya sabar. Karena sabar itu artinya habasa, yaitu menahan diri.
Nah, selama kita berada di Madinah, apapun yang kita temui, maka jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Ilahi, atau yang akan membuat kita jauh dari Nabi SAW. Karena Nabi yang menyebutkan, la yada'uha ahadun raghbatan anha. Raghbatun itu, raghbah itu arti ada dua. Raghiba, apabila kalimat raghiba setelahnya adalah fi, artinya suka. Tapi apabila raghiba setelah kalimatnya an, artinya benci. Padahal katanya sama, sama-sama raghiba. Yang membedakan huruf setelahnya, apabila huruf setelahnya fi, maka artinya suka. Apabila huruf setelahnya an, artinya benci. Dan itu merupakan kaidah dalam bahasa Arab. Sama saja misalnya ikhwatul Islam, doa misalnya doa. Apabila doa ini kalimat setelahnya huruf lam, maka artinya mendoakan kebaikan. Tapi apabila setelah kalimat doa itu artinya kalimatnya ala, artinya mendoakan keburukan. Sama-sama doa, tapi doaun lahu, doaun alaihi. Sama-sama berdoa, tapi yang membedakan keduanya kalimat setelahnya. Doaun lahu arti doakan kebaikan, didoakan kebaikan untuk mereka. Tapi apabila doaun alaihi, maka bisa jadi dilaknat. Sama-sama doa bahasanya, tapi maknanya berbeza. Begitu juga dengan raiba. Raiba sama-sama artinya, tapi dilihat huruf setelahnya. Apabila fi artinya suka, apabila an artinya benci. Dua hal yang bertolak belakang. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya raubatan an, berarti maknanya bukan suka, tapi maknanya mereka yang tidak suka. Seolah-olah Nabi SAW menyebutkan tidak satu pun mereka yang meninggalkan kota Madinah karena dia tidak suka kepada Madinah tersebut. Misalnya karena kekecewaannya, karena masalah dan yang lainnya. Intinya dia tidak suka kepada Madinah. Illa abdalallahu fiha man huwa khairum min. Kecuali Allah akan ganti makhluk orang dengan yang lebih baik daripadanya. Maknanya ikhwatul Islam, berarti Allah itu tidak butuh kita berada di kota Madinah. Yang butuh berada di kota Madinah adalah kita sebagai seorang hamba. Begitu juga Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan, tapi yang butuh kepada ibadah adalah kita. Dikala kita salat, jangan pernah kita beranggapan Allah butuh kepada salat yang aku lakukan. Kalla wa hasya. Enggak pernah demikian keadaannya. Tapi kita yang butuh kepada salat. Dikala Allah wajibkan kepada kita berpuasa, bukan berarti Allah butuh kepada puasa yang kita lakukan, enggak. Tapi kita yang butuh kepada puasa tersebut. Dikala Allah wajibkan kepada kita zakat, bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada zakat. Dikala Allah wajibkan kepada kita haji, dikala Allah wajibkan kepada kita umrah, jangan beranggapan Allah butuh kepada haji dan umrah, tapi kita yang butuh kepada haji dan umrah. Dan dikiaskan kepada semua ibadah. Tidak satu pun ibadah yang Allah butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Allah zat yang maha kaya. Kita ada, kita tidak ada, sama saja. Allah tetap zat yang maha kaya. Allah zat yang maha mulia. Allah zat yang maha pengasih. Allah zat yang maha penyayang. Nama dan sifat Allah tetap melekat kepada Allah. Adanya kita, tidak adanya kita, Allah tetap punya nama dan sifat yang mulia. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid." Kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin, mereka semuanya berada dalam satu takwa, maknanya semuanya bertakwa kepada Allah, sama-sama semuanya beribadah semuanya, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Maknanya dikala kita beribadah, tidak ada pengaruhnya bagi kekuasaan Allah. Allah tetap kuasa, Allah tetap jaya, Allah tetap mulia. Dengan kita beribadah, dengan kita tidak beribadah, Allah tetap memiliki sifat yang mulia. Dan sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar." Afjar itu artinya mereka pendosa yang paling jahat. Kalau seandainya manusia, jin yang pertama dari yang terakhir, mereka semuanya tidak satu pun beribadah kepada Allah. Maknanya kalau seandainya semua makhluk yang ada di dunia ini tidak satu pun beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga dari situ kita tahu ikhwatul Islam, dikala kita beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah yang butuh kepada ibadah yang kita lakukan, tapi ternyata kitalah yang butuh kepada ibadah. Sehingga dikala kita merasa butuh kepada ibadah yang kita lakukan, di sanalah kita akan merasa fakir. Nahnul fuqara. Kita ini adalah orang-orang yang fakir.
yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa yang paling indah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Fatir yang menyebutkan siapa kita sebenarnya. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, kita ucapkan kalimat-kalimat ini, karena seorang hamba semakin berdoa dan menunjukkan kefakirannya, semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba merasa dirinya berada, merasa dirinya kaya, merasa dirinya punya, maka dia tidak merasa dirinya fakir. Kemudian dikala dia berdoa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Makanya doa itu dikabulkan ketika kita merasa diri kita ini hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, fakir di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Sekaya apapun kita, maka kita tetap orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, kita senantiasa beribadah kepada Allah agar kita tidak diganti dengan makhluk yang lainnya. Sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, illa abdalallah, kecuali Allah akan ganti. Kalau seandainya demikian, bagaimana cara Allah mengganti? Allah mengganti itu mudah sekali ikhwatul Islam. Karena di dalam hadis ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama disebutkan oleh para ulama, dan baru nanti kita akan sebutkan contohnya. Bagaimana cara Allah mengganti mereka yang akan tinggal di Madinah? Bisa jadi generasi-generasi tersebut hilang begitu saja. Kita tidak tahu bagaimana cara hilangnya, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi ketika mereka berada di kota Madinah, ketika mereka meninggal, diganti dengan generasi-generasi berikutnya. Intinya cara Allah mengganti mudah. Misalnya dulu pernah kita sebutkan ikhwatul Islam, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berbicara kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi itu adalah khalifah. Apa kata khalifah? Apa itu arti khalifah? Khalifah itu diambil dari kata-kata khalfun. Khalafa, khalfun. Khalfun apa artinya? Kalau di depan, apa bahasa Arabnya? Amam. Kalau di belakang? Khalfun. Kalau di kiri, di kanan? Yamin. Di kanan yamin, di kiri, itu adalah bahasa Arab. Nah, kalau di belakang itu artinya bahasa Arabnya khalfun. Anta khalfi, kamu berada di belakangku. Khalfun ini dari situlah diambil dari kata khalifah. Berarti khalifah itu artinya pengganti. Berarti sebelum ada khalifah, ada orang sebelumnya. Bisa dipahami? Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, apa gelarnya? Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq gelarnya, lakabnya? Lakab di awal kalimatnya. Misalnya kita ingin menyebut Khalid, baru saya akan sebutkan Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia disebut dengan khalifah? Artinya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut khalifah, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti khalifah. Berarti khalifah itu ada yang sebelumnya dan ada yang berikutnya. Nah, diambil dari ayat ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti sebelum kita ini ada makhluk di dalamnya. Itu maknanya. Status kita ini tidak lebih daripada khalifah, pengganti daripada makhluk sebelumnya. Bisa dipahami? Berarti bukan kita satu-satunya yang tinggal di bumi Allah. Sudah banyak makhluk-makhluk yang tinggal di bumi Allah, kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak memberitahu. Allah hanya memberitahu bahwa kita adalah khalifah. Artinya kita pengganti, kita generasi berikutnya. Maka disebut dengan khalifah. Khalfun, belakang. Makanya kalau ada di belakang, ada di depan. Berarti makhluk sebelum yang namanya manusia masih banyak di depan. Berapa jumlah mereka? Siapa mereka? Kita tidak pernah tahu karena Allah tidak memberitahu. Makanya ikhwatul Islam, ketika Allah menyebutkan yang demikian, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, apa buktinya bahwa makhluk itu sudah banyak di bumi Allah? Malaikat mengucapkannya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan melakukan kerusakan? Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan melakukan kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa malaikat berani mengatakan yang demikian? Kenapa mereka berani mengatakan yang demikian kepada Allah? Padahal mereka belum tahu siapa yang akan diciptakan oleh Allah. Berarti sudah pernah kejadian demikian. Berarti mereka yang tinggal di bumi Allah sebelum yang namanya manusia, itulah yang mereka lakukan. Makanya malaikat tidak mungkin mereka langsung mengatakan, ya Allah, apakah engkau menjadikan mereka yang akan menumpahkan darah, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami yang selalu bertasbih, kami yang selalu memujimu. Kenapa malaikat berani mengatakan kalimat ini? Berarti kejadian yang sebelumnya mereka tidak lupa. Berarti mereka yang tinggal di bumi Allah adalah mereka yang melakukan keburukan, kemaksiatan dan menumpahkan darah. Kemudian ikhwatul Islam, makanya disebut dengan khalifah. Setelahnya apa kejadian? Allah hilangkan mereka semua.
kemudian diganti dengan makhluk yang bernama manusia. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka yang ada di bumi. Begitu juga dengan Madinah. Kalau seandainya kita tidak suka atau ada kalimat-kalimat yang membuat atau merendahkan kota Madinah, Allah akan ganti dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana caranya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita juga contohkan ikhwatul Islam, cara Allah mengganti makhluk. Dulu ketika terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita bercerita bagaimana cara Allah mengganti. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Dulu yang tinggal di Mesir itu ada dua kabilah, ada dua suku bangsa. Yang pertama dari Qibit atau yang disebut yang Qibti, yang kedua Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Musa. Kemudian ikhwatul Islam, Bani Israel disebutkan oleh Allah di dalam berbagai macam ayat, di dalam Al-Baqarah, di dalam Al-Qasas, di dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Mereka dihinakan, bagaimana mereka dihinakan di dunia, bagaimana mereka dianiaya, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dijadikan budak, sebanyak. Kemudian akhirnya ketika Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka Nabi Musa membawa Bani Israel meninggalkan Mesir, meninggalkan orang-orang yang ada di sana. Ketika mereka lari dengan semua Bani Israel yang ada di sana, maka mereka melewati atau sampai di lautan yang kita kenal dengan Lautan Merah. Berarti kisahnya tidak jauh dari kita ini, Lautan Merah. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika sampai di sana, maka Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang harus kita lakukan? Inna lamutrakun, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Syu'ara, wa inna Musa, kita akan didapatkan oleh mereka. Maka Nabi Musa diilhamkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya, kemudian terbelah. Kita tahu semua kisahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, mereka lari. Ketika mereka lari, mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya, dan di antara salah satu mukjizat yang luar biasa ikhwatul Islam, jarak antara Musa dari Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya tidak pernah berubah. Padahal Nabi Musa dan Bani Israel mereka hanya berjalan kaki. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya mereka menggunakan kendaraan, kuda dan yang semisalnya. Tapi dikala mereka mengejar pasukan Nabi Musa, jaraknya tidak pernah berubah. Itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita, orang yang berjalan kaki dengan yang menggunakan kuda, mudah sekali Fir'aun untuk mendapatkan Musa dan Bani Israel. Tapi mereka tidak didapatkan. Maknanya, walaupun mereka dikejar, namun jarak mereka tidak berbeda atau sama saja untuk Allah menjaga mereka. Itu maknanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan inna lamudrakun, al-idrak. Al-idrak itu bukan menangkap, tapi mereka mengetahui jaraknya dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, akhirnya Nabi Musa selamat. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Itu cara Allah mengganti Fir'aun. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam waktu 1 detik atau hitungan detik, mereka semuanya hilang. Kemudian Fir'aun yang sudah sampai ke seberang bersama Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan kepada mereka nikmat yang luar biasa, manna wassalwa, nikmat-nikmat yang lainnya. Apa yang terjadi? Allah wajibkan kepada mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis, maka mereka tidak mau. Mereka mengucapkan kalimat yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Wahai Musa, tidak usah kamu ajak kami. Pergilah kamu, kalau kamu ingin berperang, kalau kamu ingin berjihad, tidak usah bawa kami. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Itu bahasa yang diucapkan oleh Bani Israel. Kamu saja dan Tuhanmu yang berperang, biarkan kami duduk santai melihat kalian berperang di sini. Bahasa yang membuat Nabi Musa meneteskan air mata dengan ucapan kaumnya. Ikhwatul Islam, setelahnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak lagi punya kecuali aku dan saudaraku Harun. Aku tidak punya sesiapa. Maknanya mereka tidak mau lagi taat kepadaku ya Allah. Maka Allah hukum mereka. Bagaimana cara Allah menghukum mereka? Allah menghukum mereka selama 40 tahun lamanya. 40 tahun ini semua mereka yang tadi ikut bersama Nabi Musa hilang. Begitulah cara Allah menggantinya. Kemudian datang keturunannya. Dari keturunan inilah Baitul Maqdis pada akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti hanya dalam waktu 40 tahun saja. Diganti semua yang tadi didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, mereka tidak mau taat kepadaku. Fafruq bainana. Pisahkan kami. Kami tidak mau lagi. Seolah-olah Nabi Musa sudah karena Nabi Musa meninggal di sana, Nabi Harun juga meninggal di sana, tidak ada kaum yang taat kepadanya. Padahal sedemikian rupa mukjizat yang diberikan oleh Allah, mereka bisa melihatnya, mereka merasakannya, tapi begitulah mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa, tidak mau ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi?
Allah ganti dengan makhluk yang baru. Ketika Allah ganti dengan makhluk yang baru, maknanya generasi yang baru, maka generasi inilah generasi pejuang, generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Begitulah ikhwatul Islam, apabila ada kalimat Allah mengganti makhluk, maka itu merupakan ancaman yang semoga jangan pernah kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana supaya kita tidak diganti oleh Allah? Makanya kita selalu beribadah, merasa fakir kepada Allah. Karena ikhwatul Islam, mereka yang merasa diri mereka punya, mereka yang sombong, dengan mudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau menjadi makhluk yang diganti oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga selalu kita ingatkan, kalau kita tidak mau bersedekah, maka Allah tidak butuh. Masih banyak mereka yang bersedekah. Kalau kita tidak mau salat, Allah juga tidak butuh. Masih banyak mereka yang salat. Kalau kita tidak mau beribadah, Allah juga tidak butuh. Masih banyak di antara mereka yang beribadah. Kalau kita tidak haji, tidak umrah, Allah tidak butuh. Kalau kita tidak berbuat baik terhadap tetangga, Allah juga tidak butuh. Semuanya Allah tidak butuh. Tapi yang dikhawatirkan kepada orang-orang yang tidak mau beribadah adalah mereka yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama juga ikhwatul Islam. Ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Muhammad. Nanti bisa kita cari di ayat terakhir surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah bahasa yang betul-betul luar biasa maknanya. Di awal ayat surat Muhammad, di awal ayat Allah berbicara tentang agama. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Semua kita tahu maknanya. Kalau kalian menolong Allah, apa makna menolong Allah? Berarti kita beribadah. Menolong Allah sesuai dengan kemampuan kita. Harus punya andil dalam agama. Ada orang yang punya andil dalam agama, dia bisa membantu fakir miskin, lakukan. Ada orang yang punya andil dalam agama, dia bisa membantu janda-janda kaum muslimin, lakukan. Ada orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bisa menghafalkan anak-anak kaum muslimin Al-Qur'an, lakukan. Ada orang yang bisa mewakafkan ini, mewakafkan itu. Intinya mereka punya andil dalam agama, baik itu dengan lisan, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan amalan, ataupun dengan harta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya Allah menyebutkan in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Maknanya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka beribadahlah. Beribadah yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, minimal kepada keluarga kita. Itu maknanya. Lakukan ibadah, lakukan ketaatan yang bisa memberikan manfaat, bahwa kita ada andil dalam agama. Makanya mereka yang tidak memikirkan agama ini, umat Islam, Allah tidak akan pikirkan dirinya. Walaupun secara zahir Allah berikan kepadanya dunia, karena dunia diberikan kepada semuanya, kepada yang beriman, kepada yang mereka tidak beriman juga diberikan dunia. Tapi kebaikan tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada mereka-mereka yang ingin kebaikan tersebut. Makanya di awal ayat ini Allah menyebutkan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita ingin istiqamah, kalau kita ingin taat beragama, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka ada andil kita dalam agama. Apapun itu, lakukan sesuai dengan kemampuan. Allah titipkan kepada kita harta. Sudah berapa musolah yang kita bangun, masjid yang kita bangun, kemudian anak-anak yang kita sekolahkan, kemudian tahfiz, kemudian hal-hal yang bisa membantu kaum muslimin. Karena itu mungkin kita yang bisa kita lakukan. Misalnya kita yang bisa baca Al-Quran, baca hadis Nabi, kita sampaikan 1 ayat, 2 ayat misalnya. Atau kita yang pandai di dalam menulis, kita tulis kalimat-kalimat yang akan menolong agama Islam. Itu semuanya adalah bagian daripada intansurullah. Kemudian setelah Allah berbicara tentang masalah ini, di akhir ayat apa kata Allah? Wa in tatawallaw, sama dengan pembahasan yang kita bahas. Wa in tatawallaw, kalau kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau ambil pusing. Karena menolong agama Allah itu kita harus pusing. Misalnya kita ingin bikin sekolah tahfiz, kita harus pusing, kita harus penat, kita harus lelah. Kita ingin bikin masjid, kita harus penat, kita harus lelah, berpikir kita jadinya. Tapi itu adalah usaha kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Bahasanya sama dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau penat dalam agama, kalau kalian tidak mau memikirkan sesama, kalau kalian tidak mau ada andil dalam agama, tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw, apa yang dilakukan oleh Allah? Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan yang lain. Sama. Allah akan ganti dengan makhluk yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Yang mana makhluk ini tidak sama dengan kalian. Bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak ingin ikut campur, atau bagi mereka yang tidak ingin memikirkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kembali kita kembalikan kepada hadis ini, ikhwatul Islam. Rasulullah SAW menyebutkan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun la yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun min. Tidak ada orang yang tidak suka kepada Madinah. Makanya Madinah kemarin kita sebutkan ada salah satu nama kota Madinah. Kemarin kita menyebutkan bahwa di antara nama Madinah, siapa yang masih ingat beberapa nama kota Madinah yang kemarin kita sebutkan? Ada 3 atau 4? Yasrib. Siapa yang jawab angkat tangan? Yang pertama kita dahulukan ya, Taubah. Yang pertama, yang kedua Taibah, yang ketiga ini nama yang ma'ruf ini nama yang ma'ruf. Kita berikan kesempatan kepada ngaku. Baik. Silakan. Nama Madinah. 3 Yasrib. Yasrib, enggak usah kita sebut Madinah Yasrib. Baik. Yang lain. Siapa yang ingin menjawab angkat tangan ya? Ngaku? Baik. Yang lain siapa? Silakan. Al-Mahbubah, ini dia, Al-Habibah atau Al-Mahbubah. Kenapa nama Madinah Al-Mahbubah atau Habibah? Apa dalilnya? Silakan, insyaallah, barakallahu baik. Silakan, insyaallah. Syukran, barakallahu baik. Insyaallah. Nama kota Madinah salah satunya adalah Al-Habibah. Makanya kemarin kita nama Madinah itu Yasrib, Taubah, Yasrib. Kalau Yasrib kita tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yasrib karena nama Yasrib itu buruk. Madinah itu namanya Taubah sebagaimana disebutkan. Taibah itu nama yang masyhur, tapi ada yang tidak masyhur. Al-Habibah, Al-Mahfudah, itu ada di antara nama-nama Madinah. Dan hadis ini semuanya masuk ke dalamnya. Makanya di antara salah satu nama Madinah adalah Al-Habibah. Kenapa nama Madinah disebut dengan Al-Habibah? Sesuai dengan doa Nabi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Bukankah ini kemarin kita sebutkan doanya, kalimatnya? Doa Nabi pertama kali Nabi sampai di kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang wabah, penuh dengan wabah, sarang penyakit. Kota-kota yang tidak dihargai, kota yang tidak ada namanya. Makanya namanya Yasrib. Yasrib itu apa artinya? Yasrib itu artinya celaan, hinaan, itu artinya. Makanya Nabi mengganti namanya. Sesampainya Nabi di Madinah, tidak boleh kali lagi menamakan Yasrib. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yasrib, padahal nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Karena Yasrib itu artinya tidak bagus. Yasrib itu artinya celaan. Tak mungkin Madinah disebut dengan daerah celaan. Makanya Nabi mengganti dengan Al-Madinah. Dan nama yang lain adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu diambil dari ucapan Nabi. Pertama kali Nabi datang ke Madinah, kemudian melihat keadaan Madinah yang begitu parah. Tidak ada orang yang ingin tinggal di kota Madinah. Wabah penyakit yang begitu banyak dan yang semisalnya. Maka di sanalah Nabi mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah sambil mengucapkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Itu adalah doa yang harus kita baca, terutama dikala kita sampai di kota Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami dalam hati kami ini agar kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Maka dari hadis inilah, doa Nabi inilah, nama Madinah disebut dengan Al-Habibah atau Al-Mahbubah. Ada yang hafal doa Nabi? Nanti insya Allah semoga dipermudah kita untuk menghafalnya, terutama bagi kita yang baru datang ke kota Madinah. Ikhwatul Islam, kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Maknanya ikhwatul Islam, dari hadis ini disebut dengan Al-Madinah itu disebut dengan Al-Habibah. Nah, maknanya Al-Habibah itu artinya dicintai. Ketika kita berada di kota Madinah, apapun yang terjadi, sebagaimana sesuai dengan pembahasan kita, maka Madinah tetap kota yang dicintai. Cuaca yang panas, yang berbeda dengan daerah kita, yang berbeda dengan Mekah, terutama di zaman sekarang ini, terakhir ini makin panas misalnya. Kalau kita keluar terasa panasnya, sulit bagi kita beribadah misalnya, maka Madinah tetaplah Al-Habibah. Madinah tetap Al-Habibah di dalam hati dan sanubari kita semuanya, agar kita betul-betul mencintai Madinah. Makanya ikhwatul Islam, ketika kita sampai di Madinah, jangan lupa ucapan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta Makkah, atau cinta kami terhadap Madinah lebih lagi daripada cinta kami terhadap kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam,
dari hadis yang kita baca ini, la yada'uha ahadun raubatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun min. Tidak ada mereka yang tidak suka, berarti wajib kita suka sesuai dengan namanya Al-Habibah. Tidak ada di antara kita yang tidak suka. Kalau ada orang yang tidak suka, maka Allah ganti dengan makhluk yang lainnya. Dari hadis ini juga bisa diambil nama Madinah adalah Al-Mahfudhah. Di antara nama kota Madinah yang berikutnya adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu apa artinya? Yaitu kota yang dijaga. Apa maknanya dijaga? Sesuai dengan hadis ini, la yada'uha ahadun raubatan anha. Tidak ada orang yang meninggalkan atau mereka yang benci kepada kota Madinah kecuali Allah ganti. Maknanya Allah jaga kota Madinah. Yang ada di kota Madinah orang yang terbaik-baik saja. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ikhwatul Islam, ini merupakan hadis yang selalu kita dengarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Apa makna hadis ini? Hadis ini bermaksud bahwa Madinah sarangnya iman. Itu yang pertama, sesuai dengan bahwa ular itu kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya dia akan kembali ke sarangnya. Begitu juga iman, kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya dia akan kembali ke kota Madinah. Karena memang iman itu berasal dari Madinah. Maknanya apa? Bukankah Nabi berada di sini? Bukankah daerah Nabi, bagaimana Nabi mengembangkan sayap dakwahnya bermula dari Madinah? Di Mekah Nabi diusir, di Mekah Nabi tidak diterima, di Mekah Nabi dizalimi, yang pada akhirnya Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Sehingga Nabi hijrah ke kota Madinah. Dikala Nabi berada di kota Madinah, tahukah kita ikhwatul Islam, sebelum Nabi sampai di sini, semua mereka sudah beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Walaupun mereka belum pernah melihat Nabi SAW, kecuali segelintir orang saja. Yang melihat Nabi SAW siapa? Hanya 70 orang, mereka yang berbaiat kepada Nabi, yang disebut dengan baiat Aqabah yang pertama, jumlahnya 12 orang. Baiat Aqabah yang kedua, jumlahnya 72 laki-laki, 2 orang perempuan. Itu yang melihat Nabi. Madinah itu banyak orangnya. Ketika mereka pulang dan Nabi ingin hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Mereka tidak melihat Nabi. Mereka belum tahu banyak tentang ajaran Nabi, tapi mereka sudah cinta kepada Nabi SAW, walaupun mereka belum melihat Nabi SAW. Apa buktinya ikhwatul Islam? Ketika Nabi datang ke kota Madinah, hampir-hampir saja orang Madinah itu salah mengira. Apa maknanya? Karena dikala Abu Bakar, dikala Nabi hijrah bersama Abu Bakar, di perjalanan hijrah, Nabi berjumpa dengan salah seorang yang bernama Zubair bin Awam. Zubair ini salah satu sahabat yang dijamin surga. Dan dia sekaligus menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Dikala hijrah, Zubair berjumpa dengan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Pakaian yang dipakai oleh Nabi dan yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq diganti dengan pakaian yang berwarna putih. Jadi pakaian Nabi dan Abu Bakar sama-sama berwarna putih sampai ke Madinah. Sehingga dikala sampai di Madinah, orang Madinah tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga akhirnya mereka datang, hampir saja mereka memuliakan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan Nabi. Karena mereka tidak tahu mana Nabi. Tapi mereka tahu Muhammad bin Abdullah adalah Nabi. Tapi mereka tidak tahu mana orangnya. Sehingga dikala mereka datang, mereka ingin menyambut Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengambil pakaiannya, kemudian menaungkan kepada Nabi. Karena kebetulan datangnya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di siang hari. Kemudian Abu Bakar menaungkan Nabi, melindungi Nabi SAW. Baru mereka tahu bahwa ini adalah Nabi SAW. Walaupun mereka tidak tahu Nabi, mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. Itulah Madinah ikhwatul Islam. Itu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wajar kalau seandainya Madinah itu adalah Madinah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah nama Madinah yang berikutnya adalah Al-Mahfudhah, kota yang dijaga. Apa maknanya? Tidak ada yang tinggal di sana kecuali mereka yang menginginkan kebaikan. Sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan, innal imana la ya'rizu al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah kemanapun, karena dari sinilah asal muasal iman. Dari sini Nabi mengajarkan sahabat. Kemudian ketika Nabi meninggal, para sahabat berpencar, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Mereka berdakwah, menyampaikan amanah, risalah yang dulu pernah diembankan kepada mereka. Nabi mengutusnya. Kemudian iman itu kembali keluar Madinah. Pada akhirnya iman itu juga akan kembali ke kota Madinah, karena memang sarang iman itu adalah Madinah. Itu makna yang pertama disebutkan oleh para ulama.
Kemudian makna yang berikutnya ikhwatul Islam, apa makna hadis Nabi? Innal imana la ya'rizu ila Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Makna yang kedua, ketika kita berada di kota Madinah, maka kita merasa ada energi yang akan membuat kita semangat beribadah kepada Allah. Dikala kita berada di daerah kita ikhwatul Islam di Madinah dan juga di Mekah, namun hadis ini disebutkan di Madinah. Dikala kita berada di Madinah, tidak ada di antara kita yang terlambat sholat. Bahkan jangankan sholat, tidak ada di antara kita yang ingin terlambat azan. Tapi kalau di daerah kita masing-masing, sebisa terlambat, kita akan terlambat. Kita merasakan yang demikian. Ada semangat beribadah kepada Allah. Kalau di sini jam 3 kita sudah bangun semuanya, bahkan ada yang jam 2. Kemudian mereka membangunkan saudara-saudaranya. Kemudian ketika saudaranya dibangunkan, mereka pun akan ikut bangun dan bersyukur. Coba kalau kita bangunkan saudara kita di daerah kita jam 2, mereka akan siram kita dengan air yang ada cabai di sana. Kenapa ganggu tidur? Tapi kalau di Madinah enggak, berbeda semangatnya. Karena semua kita ingin beribadah di sini. Sehingga itulah maknanya ikhwatul Islam, itulah iman. Karena iman tidaklah dinamakan iman kecuali dengan amalan. Apabila ada orang yang beriman kemudian dia tidak beramal, tidak sempurna imannya. Maka iman itu ketika ada orang yang misalnya dia beriman namun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah, hanya mengatakan iman itu di sini, maka tidak cukup jawabannya. Iya, iman itu berasal di dalam hati. Hati itu diucapkan dengan lisan. Lisan itu, hati itu akan menggambarkan dengan perbuatan. Tiga ini tidak boleh terpisah dari kata-kata iman. Iman itu wajib dengan hati, iman itu wajib dengan lisan, iman itu wajib dengan perbuatan. Semuanya harus berbarengan, tidak boleh dipisahkan. Itu yang namanya iman. Dan itulah maknanya innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Mereka yang datang ke kota Madinah merasa imannya akan kuat. Mereka yang berada di kota Madinah, mereka merasa dirinya semangat beribadah kepada Allah. Sehingga setiap kali kita datang ke kota Madinah, itu ibarat kita misalnya ibarat HP yang sudah low bed misalnya, sampai-sampai di kota Madinah ada cas yang baru, maka keimanan kita pun akan semangat. Kemudian dikala kita semangat, maka kita pun semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita semangat beribadah kepada Allah, maka itulah yang namanya iman. Iman itu adalah amal. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ikhwatul Islam, ini adalah kabar gembira bagi kita bersama, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan datang dan kembali ke kota Madinah. Makna yang ketiga, artinya ikhwatul Islam bahwa semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah mereka-mereka yang beriman. Berarti itu adalah kabar gembira dari Allah kepada kita yang dipilih, dimudahkan untuk datang ke kota Madinah, bahwa kita yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman. Apa makna orang yang beriman? Karena sebagaimana pembahasan sebelumnya, mereka yang datang ikhwatul Islam sebagai tamu Allah Mekah Madinah, tentunya mereka yang dipilih oleh Allah, mereka yang dimampukan oleh Allah. Tidak semua yang mampu datang ke Mekah Madinah, tapi mereka yang dipilih oleh Allah, maka mereka akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, dan itu dikembalikan kepada Allah, dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka dipilih oleh Allah untuk bisa datang ke kota Mekah dan Madinah secara khusus, maka itu yang membuat mereka datang apa? Adalah karena tarikan iman. Yang membuat mereka datang ke Mekah Madinah, terutama Madinah, adalah iman. Dari utara datang ke Madinah karena iman yang ada di dalam hati dan dadanya. Dari selatan datang ke Madinah karena iman yang dia punya. Dari barat dia datang ke Madinah juga karena iman yang ada. Dari timur datang ke Madinah juga karena iman yang menyapa hatinya. Sehingga berkumpullah di Madinah mereka-mereka yang beriman. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, semuanya adalah orang-orang yang beriman. Dikala kita berkumpul di Madinah, maka Madinah itu adalah sarangnya iman. Karena memang semua yang datang ke sana adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan iman atau menambah iman tersebut. Itulah beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis Nabi SAW. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Maknanya ikhwatul Islam, berarti Madinah ini berbeda. Mulai dari dahulu kala, bahkan sampai di zaman sekarang ini, kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kemudian lanjutan hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Tidak ada satupun mereka yang sabar menerima kenyataan yang ada di Madinah, kenyataan yang mudah atau kenyataan yang senang, mudah bagi kita terima. Tapi bagi kita yang mungkin dihadapkan dengan kenyataan yang rumit, kenyataan yang sulit, karena ikhwatul Islam,
Sabar itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan, artinya menahan. Sabar itu banyak. Sabar itu secara umum ada 3. Sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan. Itu sabar yang ketiga. Itu makna sabar yang sebenarnya. Kemudian ikhwatul Islam, dari cabang 3 sabar ini ada sabar di dalam mendapatkan nikmat, dan sabar di dalam tidak mendapatkan nikmat. Orang yang mendapatkan nikmat, dikala mereka sabar itu biasa. Makanya ada orang kaya, mereka sabar itu biasa, karena sabar di dalam menerima harta. Karena semua kita bisa melakukannya. Tapi siapakah di antara kita yang bisa sabar dalam menerima tidak adanya harta? Sulit bagi kita melakukan yang demikian. Maknanya ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, tentunya ada hal-hal yang membuat kita tidak enak atau susah hati, atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Maka disitulah kita harus senantiasa bertahan, berusaha menyabarkan diri. Sehingga konsep utama yang ada di Madinah adalah sabar, sabar, dan sabar. Itu yang harus kita dahulukan. Jangan ada kata-kata yang tidak bagus terucap dari mulut kita ini, apapun yang terjadi. Misalnya kawan kita ada masalah, tempat tinggal kita ada masalah, kendaraan kita ada masalah, makanan kita ada masalah. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Kita ingin masuk dalam hadis ini. Wala yasbutu ahadun ala la'waiha. Tidak satupun yang tegar, yang sabar terhadap musibah, terhadap ujian, terhadap keburukan, atau terhadap hal-hal yang mungkin tidak bisa dia menerimanya. Kemudian dia bersabar. Illa, apa manfaatnya? Illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Kecuali aku akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat, atau aku akan bersaksi kepadanya di hari kiamat. Kalau Nabi memberikan saksi, kalau Nabi memberikan syafaat, apa yang akan terjadi? Berarti termasuk mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, iya, kalau sekarang ini mungkin Allah mudahkan kita untuk datang ke kota Madinah. Dulu kalau orang tinggal di Madinah sulit sekali. Makanya Madinah ini ikhwatul Islam tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dan umrah. Orang yang haji tidak ke Madinah, hajinya selesai, habis. Orang yang umrah tidak ke Madinah juga selesai. Tapi jika mereka datang ke Madinah, itu adalah karena dorongan iman, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Karena setiap seorang muslim ada pendorong, ada supirnya, kalau bahasa kitanya, bahasa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, sa'iqun, ada supirnya yang akan membawa dirinya ke Madinah. Sehingga dikala dia haji, dia umrah, dia tidak datang ke Madinah, padahal sudah lengkap rukun, wajib, dan yang sunnahnya, namun ada yang kurang di dalam hatinya. Makanya apabila ada orang haji, ada yang umrah, tidak datang ke Madinah, tidak sempurna rasanya ibadah yang dilakukan, walaupun sudah selesai, tapi dia merasa dirinya tidak sempurna melakukan ibadah karena belum datang ke kota Madinah. Nah dulu ikhwatul Islam, orang datang ke kota Madinah tidak mudah. Mungkin kita punya kakek, atau kita punya cerita-cerita lama kita dengarkan bagaimana mereka yang dulu mereka datang ke kota Madinah. Kami punya salah satu dosen pembimbing kami, dia berasal dari Kedah. Kedah di mana? Di Malaysia, dia Kedah. Dia menceritakan kepada kami bagaimana dulu orang-orang, sebagian orang Melayu, sebagian orang Jawa, sebagian mereka datang ke Madinah. Perjalanan yang mereka lakukan. Kemudian dikala mereka tinggal di Madinah, dikala mereka tinggal di Mekah, perjalanan yang begitu rumit sekali, susah sekali. Makanya orang dulu kenapa kalau pergi haji betul-betul bikin ini, bikin itu? Karena seolah-olah kalau sudah pergi haji, kalau mereka tidak pulang berarti mereka sudah wafat sudah. Tantangannya wafat sudah. Kita baru saja sampai ke Madinah langsung kita dapat kabar, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu tidak seperti ini. Makanya ikhwatul Islam, kesabaran itu mungkin kesabaran orang terdahulu dalam perjalanannya. Kesabaran kita sekarang lain. Kesabaran dalam masalah makanan, kesabaran dalam masalah kendaraan, bermuamalah, beribadah, itu juga disebut dengan sabar. Karena kesabaran orang dulu, iya, sesuai dengan keadaannya. Kesabaran kita juga sesuai dengan keadaan kita. Intinya jangan ada kata-kata yang tidak bagus yang keluar dari lisan dan mulut kita. Kita jaga, kita tahan, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi, agar kita mendapatkan saksi dari Nabi. Kalau kita dapatkan syafaat, kalau kita mendapatkan saksi, maka itu adalah jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua menginginkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yasbut. Yasbut itu artinya tegar. Berarti semua yasbut itu sabata. Sabata itu dia. Sabata itu kalau bahasa kitanya sabit. Sabit itu artinya
tegar, dia istiqamah, dia lurus saja, dia sesuai dengan visi dan misinya. Makanya banyak kita lihat ketika kita berada di kota Madinah, kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang kami pesan bukan ini, kenapa ini yang harus dapat? Iya, semua kita pernah merasakan yang demikian. Tapi siapa di antara kita yang bisa sabit? Sabit itu artinya menahan, tahan semuanya. Tangan ditahan, lisan ditahan, pandangan ditahan, telinga juga ditahan, kaki juga ditahan, kecuali dari tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sabit. Sabitun. Makanya Nabi menyebutkan wala yasbut. Yasbut itu mereka yang sesuai dengan tujuan utamanya. Tujuan utama kita di sini adalah beribadah. Sedangkan yang lainnya itu adalah untuk wasilah. Jangan sampai dengan wasilah kita bermasalah, kemudian hilang tujuan visi misi kita yang utama. Makanya itulah makna daripada di antara makna kita bisa kiaskan sesuai dengan keadaan yang ada pada zaman sekarang ini ikhwatul Islam, bahwa kita betul-betul berusaha untuk menahan diri dalam berbagai macam apa saja. Makanya di sini tujuan kita sama-sama beribadah, maka itu kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kita bersama. Ya Allah, fulan itu adalah orang yang dulu datang ke kota Madinah, datang ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke kotaku, kemudian mereka sabar. Dan hadis ini baik mereka yang tinggal dalam waktu yang lama di kota Madinah atau mereka yang tinggal di Madinah dalam beberapa hari saja. Sebagaimana kita statusnya sebagai seorang zuwar, maka kita harus ingin mendapatkan walaupun hanya beberapa hari saja. Illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, kecuali aku akan menjadi syafaat atau memberikan saksi kepadanya di hari akhirat kelak. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan beberapa nasihat singkat. Walaupun tidak singkat, sudah hampir 1 jam ya kita berbicara. Tapi kuliah kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan motivasi kepada kita bersama untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk ke dalam mereka-mereka yang hanya semangat beribadah di awal-awal waktu saja. Kemudian di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima mereka sudah bosan beribadah kepada Allah. Kita tidak mau demikian. Memang sifat kita demikian keadaannya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai yang bosan itu kalian. Apa maknanya? Allah itu tidak akan pernah berhenti memberikan pahala kepada hamba sampai hamba tersebut yang berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak akan pernah berhenti memberikan pahala kepada kita sampai kita yang berhenti. Supaya kita tidak berhenti beribadah kepada Allah, maka disitulah kita butuh berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi samakan, makanya harus kita ingat, jadikan hari-hari kita itu ikhwatul Islam sebagaimana hari pertama kali kita datang ke kota Madinah. Dikala kita sudah mulai lemah beribadah, ingat bagaimana hari pertama kali kita datang ke kota Madinah. Baik itu bagi mereka yang sudah sering datang, atau mereka yang baru datang, atau mereka yang sudah beberapa hari tinggal. Coba bayangkan bagaimana keadaan kita pertama kali kita menginjakkan kaki ke tanah haram Makkah atau Madinah. Kita meneteskan air mata, betul-betul bersyukur kepada Allah. Bahkan pertama kali kita sampai di tempat penginapan, kita langsung lari ke Masjid Nabawi, walaupun setelahnya kita kesasar, tidak tahu kemana hotel kita. Tapi itu adalah bukti semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari-hari itu, bagaimana pertama kali kita datang, dan kita ingin selalu dalam keadaan demikian. Kita tinggal di sini hanya beberapa hari saja. Bagi yang umrah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Bagi yang haji maksimal 8 hari, 9 hari, 10 hari. Itu adalah waktu kita. Tentunya kita ingin menghabiskan waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan kalau kita sudah mulai bosan beribadah, maka ingat-ingat hari pertama kali kita datang ke kota Madinah, sehingga kita membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali semangat beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita keesokan hari insya Allah taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang ada di kota Madinah untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang kita bisa memahaminya. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami yang berbicara dan juga kepada kami atau kepada kita yang mendengarkannya. Semoga apa yang kita sampaikan, baik itu dari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah salah satu yang akan membuka pintu hidayah bagi kita bersama untuk selalu beribadah kepada Allah.
Karena apabila kita selalu beribadah, harapan kita adalah bagaimana kita bisa istiqamah di dalam agama. Kemudian kalau kita istiqamah di dalam agama, maka hadiah yang kita harapkan semuanya adalah husnul khatimah. Karena tidak akan mendapatkan husnul khatimah kecuali bagi mereka yang istiqamah. Tidaklah mendapatkan istiqamah kecuali mereka yang melatih dirinya untuk beribadah. Dan tidaklah mereka bisa beribadah kecuali mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 kalimat ini ada 3 kalimat yang tidak boleh terpisahkan antara keikhlasan, istiqamah dan husnul khatimah, dan itu merupakan tujuan kita bersama. Dan tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali ada semangat dan motivasi. Makanya di antara tempat yang paling indah untuk mengetahui motivasi ilahi, motivasi Nabi SAW adalah di Masjid Nabawi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan hadis yang pernah kita bacakan sebelumnya, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, tidaklah dia datang kecuali karena menginginkan kebaikan. Kemudian secara spesifik lagi Nabi menyebutkan kebaikannya itu adalah kebaikan belajar agama. Berarti semua kita datang ke sini untuk melakukan kebaikan, salat, baca Quran dan yang lainnya. Tapi ada lagi yang lebih spesifik disebutkan oleh Nabi, yaitu belajar agama Allah. Karena bisa jadi satu ayat yang kita baca memberikan semangat kepada kita beribadah. Bisa jadi ketika kita mendengarkan satu hadis dari Nabi yang mulia akan membuat kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Kita tidak tahu, karena hidayah itu banyak pintunya, banyak jalurnya, dan kita harus mencari hidayah. Hidayah itu tidak datang sendiri, tapi harus dicari. Sesuai dengan firman Allah di akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina." Mereka yang berjuang, berusaha. Kita harus berjuang mendapatkan hidayah dari Allah. Kita harus berjuang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hidayah itu pintunya 2. Yang pertama ayat-ayat Allah, yang kedua hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan pernah kita meninggalkan 2 ini. Jangan kita lewatkan satu hari kecuali ada ayat yang kita baca, atau satu hari kecuali ada hadis yang kita dengarkan. Maka oleh karenanya Nabi kembali memberikan motivasi, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama, maka dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa man jaa li ghairi dzalik, barang siapa yang datang bukan untuk yang demikian, wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Ibarat mereka yang hanya melihat perhiasan yang dibawa pulang oleh saudaranya. Maknanya semua mereka yang belajar agama di kota Nabi, di Masjid Nabi, seolah-olah yang mereka bawa adalah perhiasan dan warisan. Perhiasan siapa? Warisan yang mana? Perhiasan dari Nabi dan warisan Nabi itu sendiri. Dan kita ingin mendapatkan warisan Nabi, dan warisan Nabi adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah lapangkan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sehatkan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam harta kita, keberkahan terhadap anak dan keturunan kita, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga Allah jaga, berikan keselamatan. Allah kembali kumpulkan bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doanya, Allah jadikan umrahnya umrah yang mabrurah, hajinya haji yang mabrur, sa'inya sa'i masykur, dosanya dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dzambun maghfur. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.